Hai guys, kali ini gua mau kasih tips tentang beberapa trik di Microsoft Word yang bisa dicoba saat kalian bekerja dengan lembar kerja Microsoft Word. Mungkin kebanyakan dari kalian semua ada yang mahasiswa yang sedang nyusun tesis atau skripsi atau bahkan disertasi, atau teman-teman kantor yang sedang sibuk bekerja dengan Microsoft Word sambil nonton tips tutorial dari gue. Nah, kebanyakan kita memulai pengetikan itu dengan cara yang praktis untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih cepat, namun tidak dibarengi dengan ketelitian dan kerapian pada ketikan yang kita buat. Nah, mungkin beberapa tips ini bisa dipakai biar selain ngetiknya cepat, juga bisa rapi dan bagus hasil karyanya. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi yang sering digunakan, itu adalah Microsoft Word. Nah, pada aplikasi Microsoft Word ini sudah ada begitu banyak menu-menu yang disematkan untuk mempermudah kita dalam melakukan pengetikan atau suatu pekerjaan. Nah, yang pertama-tama yang harus teman-teman perhatikan adalah pada saat setting lembar kerja. Ini yang pertama kali harus dilakukan. Kita harus tahu dulu baik outputnya dalam bentuk digital printing atau bahkan ke output print out ke dokumen kertas gitu. Nah, yang pertama harus dipastikan adalah lembar kerja yang kita gunakan itu harus sesuai dengan print out-nya. Nah, misalkan kita menggunakan print out kertas lembar kerja yang kebanyakan digunakan itu A4. Ukurannya sudah standar dan sudah sama, baik ukuran kertas realnya maupun kertas di aplikasi Microsoft Word itu sudah sama. Itu untuk ukuran A4. Tempat menemukannya ada di layout, size, dan ukuran-ukuran kertas sesuai yang dibutuhkan. Nah, lembar kerja yang kedua itu bisa menggunakan letter, tapi sudah sangat jarang digunakan. Nah, yang terakhir itu adalah legal. Namun ada yang berbeda dari ukuran legal ini. Pada ukuran legal, itu ukuran kertas realnya dengan ukuran di aplikasi itu berbeda. Nah, caranya bagaimana? Kita hanya mengurangkan panjang kertas dengan cara mengklik size, lalu more paper size, dan pilih kertas legal. Lalu di panjang kertas atau height-nya kita isikan angka 33 cm, lalu tekan enter atau klik OK. Nah, ini lembar kerjanya sudah sesuai dengan kertas M4. Nah, ini masalah kertas. Berhubung biasanya teman-teman menggunakan kertas A4, kita pakai lembar kerja A4. Itu tutorial yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita kembali ke menu home. Biasanya setiap pekerjaan Word itu atau dokumen yang kita buat itu memiliki judul. Maka kita harus men-setting judul dulu. Pertama yang harus kita ukur adalah ukuran font, jenis font, dan letaknya. Ukuran font normalnya adalah Times New Roman. Maksudnya nama font itu normalnya adalah Times New Roman yang sering digunakan atau Arial. Kedua jenis font ini. Kita pilih Times New Roman. Biasanya untuk heading atau judul atau kepala itu di angka 14 sampai sebesar sesuai kebutuhan. Kita buat di angka 14. Kemudian bold atau tebal. Kemudian lagi posisinya di tengah. Tapi ada juga yang rata kiri atau rata kanan. Kita pilih yang kebanyakan digunakan adalah rata tengah. Nah, ini sudah cukup, teman-teman. Setelah itu kita bisa mengetikkan judul apa saja. Judul halaman,
tutorial pengetikan Word, MS Word, atau di MS Word. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, dari judul ini, jika kita melihat ada yang janggal, maka kita bisa mengeditnya langsung. Seperti misalkan kita akan memakai huruf besar di awal semua, maka kita hanya perlu mengklik kata atau beberapa kata yang kita butuhkan, lalu kita menekan bersamaan tombol Shift dan F3. Dia akan mengubah secara langsung format case atau ukuran kertas atau ukuran font maksudnya. Nah, di sini seperti ini. Berlaku juga untuk yang lainnya. Setelah selesai pada pengerjaan judul, selanjutnya kita enter ke bawah. Lalu kita akan mengatur pengerjaan subheading atau subbagian. Biasanya ditandai dengan simbol atau angka atau huruf. Nah, ini perlu disetting juga di awal. Bagaimana men-settingnya? Yang pertama adalah kita mengukur ukuran font. Biasanya yang banyak digunakan font untuk sub itu antara 12 sampai dengan 13. Atau menyesuaikan dengan besar judul dan besar halaman paragraf, teks paragraf. Kita di sini menggunakan 13. Kita ketikkan saja 13. Atau dengan cara cepatnya kita bisa menggunakan tombol increase font size atau shortcutnya Ctrl Shift lebih besar dari, dan untuk mengecilkannya Ctrl Shift lebih kecil dari, atau menekan berkali-kali tombol ini, tanda A besar dan A kecil, A besar dan A kecil, seperti itu. Nah, setelah itu kita memilih letaknya. Biasanya letaknya lebih banyak itu di sisi kiri atau tepi kiri, atau sisi kanan, tepi kanan, atau di tengah. Tapi kebanyakan di sisi kiri, seperti ini. Lalu kita memilih apa akan menggunakan simbol seperti ini, simbol, atau menggunakan angka seperti ini, angka, atau bahkan menggunakan huruf atau angka Romawi. Terserah sesuai kebutuhan teman-teman, seperti ini. Lalu kita membuat ketikan subjudul. Kira-kira seperti itu teman-teman. Lalu langkah selanjutnya adalah jika masih ada subjudul selanjutnya, maka kita enter dulu. Kita buat subjudul kedua. Karena jika tidak, kita harus memformat pekerjaan yang kedua. Tapi ada cara lain, jangan khawatir. Nanti akan kita bicarakan atau kita kasih tahu tentang cara cepatnya untuk memformat pekerjaan kita sesuai dengan format awal. Nah, selanjutnya setelah membuat subjudul, maka kita membuat paragraf teks dengan cara kita kembalikan fontnya ke 12, biasanya di 12, Times New Roman, regular atau tidak bold, dia tidak tebal, bercetak tebal. Nah, biasanya normalnya orang yang baru pertama kali menggunakan Microsoft Excel dalam pengetikan, mereka hanya terbiasa menggunakan spasi dan enter selain tombol-tombol keyboard yang lain. Nah, di sini saat memberi indent spasi, mereka menggunakan tombol spasi untuk memasukkan kata pertama ke dalam. Tapi yang sebenarnya hal ini adalah kesalahan yang memang tidak begitu besar, tapi berpengaruh pada pengetikan
pada kalimat-kalimat paragraf selanjutnya. Nah, yang benar adalah dengan mengklik tanda indent ini. Jika ingin memasukkan kalimat pertama pada paragraf ke dalam, kita mengklik dan menahan tombol yang pertama. Seberapa dalam kita akan memasukkannya, 1 cm atau 2 cm, sesuai dengan kebutuhan, lalu dilepaskan. Klik, tahan, dan lepaskan. Atau sebaliknya, yang ingin dimasukkan ke dalam adalah kalimat selanjutnya dari paragraf tersebut. Tinggal seberapa dalam ingin dimasukkan, 2 cm, 1 cm, atau bahkan 6 cm, tergantung dokumen, jenis dokumen yang akan dibuat. Seperti itu. Nah, bagaimana mengetahui kesalahan ini? Pada setiap pengeditan dokumen atau ketikan, kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut dengan mengaktifkan menu hidden. Nah, di sini, atau kontrol tanda bintang plus tanda bintang. Ketika ini diaktifkan, maka akan ketahuan apa yang salah dari dokumen yang kita kerjakan. Seperti berikut ini. Karena kesalahan menginden, ada tanda spasi yang begitu banyak. Normalnya spasi hanya 1, seperti ini. Nah, juga terjadi kesalahan pemberian spasi di sini, mengakibatkan kata-kata itu menjadi tidak rapi. Ini harus dihapus salah satunya. Seperti halnya juga indent ini, harus dihapus. Lalu, indent yang benar adalah seperti yang dikatakan di awal, hanya dengan tombol ini. Klik dan tahan. Lalu pada pengetikan selanjutnya, dia akan mengikuti format pada paragraf sebelumnya. Seperti itu. Kemudian ada cara yang lebih cepat untuk mengaktifkan format yang telah kita buat di awal. Setelah format-format ini kita buat, maka untuk pengetikan selanjutnya, seperti halnya pada subbab kedua. Misalkan ini kita tidak buat subbab ketiganya, lalu kita langsung mengetikkan saja. Nah, maka bagaimana agar format yang ini sama dengan format yang di atas? Kita menggunakan format painter atau dengan shortcut seperti yang tertera pada ribbon notifikasi tersebut, Ctrl Shift C untuk format painter dan Ctrl Shift V untuk memastikan. Nah, atau dengan menggunakan mouse, kita klik di bagian mana saja yang ingin kita tiru formatnya, lalu kita klik format painter, lalu kita arahkan kepada paragraf yang ingin kita samakan. Nah, ini akan mempercepat atau mempermudah pekerjaan kita, sekaligus pengeditan yang bisa kita lakukan. Ada kelebihan spasi dan kesalahan-kesalahan ketik dapat diminimalisir. Nah, selain itu teman-teman, jika sudah sampai di sini, maka kalian sudah dapat dikatakan mahir dalam membuat sebuah dokumen, karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi, pengerjaannya sudah rapi dan tersistem, sehingga dokumen yang teman-teman buat atau kalian buat sudah sesuai dengan syarat pengetikan pada Microsoft Word.
Untuk selanjutnya